Hingga saat saya bisa membuka mata sepersekian detik, gak ada apa-apa dan gak ada siapa-siapa di sekitar saya. Namun saya masih merasakan sentuhan itu. Makhluk ini memposisikan tangan saya di dada. Kedua telapak tangan saya bertemu seperti orang yang sedang berdoa. Saya pun gemeteran karena saking takutnya dan mulai baca doa-doa yang saya ingat. Walau akhirnya doanya gak karuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 579. Yes. Ini berarti tayang kita bener-bener jelang ini ya. Bentar lagi tuh udah masuk 10 hari terakhir Ramadan. Iya kan? Ya, betul. 10 hari terakhir Ramadan. Ya, Dan pasti udah mulai banyak teman Kliwon yang persiapan buat mudik. itu dah. Nah, kita ngingetin buat yang mudik, kalau ngantuk istirahat. Apa kalau di tol-tol tuh? Rest area. Iya, kalau ngantuk jangan nyetir. Iya. Kalau nyetir jangan ngantuk. Ngantuk. Tapi copywriting. Harusnya ini ya, karena jumlah kecelakaan setiap tahunnya tuh berkurang sih. Di yang terutama di Jawa ya, di Iya. Trans Jawa gitu, karena fasilitas di tol juga cukup memadai. Iya. Terus juga rest areanya banyak. Kalau Iya. misalnya penuh sini tinggal maju berapa belas atau puluh kilo juga ada lagi lah gitu. Ya, maka dari itu kami ingin mengucapkan terima kasih. Iya, sekarang tuh malah banyak kecelakaan di jalan-jalan kecil ya. Ibu-ibu naik motor listrik Nah itu dia, sama anak kecil naik sepeda listrik. itu dia. Aduh. Betul. Ya, oke, pokoknya siap-siap diperhatikan kendaraan dan kesehatan fisiknya juga nih. Betul guys. Ya, oke. Kini episode terakhir sebelum libur Lebaran. Oh enggak, Deng. Masih ada satu lagi. Masih ada Iya, satu iya. lagi. Masih ada satu lagi. Oke, kita awali episode malam hari ini dengan sebuah cerita dari seorang teman Kliwon yang namanya Zidan. Waduh. Halo Bang Bimo dan Bang Danu. Kenalin, nama saya Muhammad Zidan. Saya pendengar PMK dari Bandar Lampung yang sedang menduduki bangku perkuliahan di semester 4. Tepatnya jurusan sastra Inggris. Saya teman Kliwon yang udah ngikutin PMK dari episode Sersan Oji kalau nggak salah. Cerita itu masih nyangkut di kepala saya. Kali ini saya mau cerita horor yang saya alami bersama 2 orang kawan yang lagi nginep di rumah kawan saya yang lain. Karena kami ini keesokan paginya ingin tamasya ke laut di sekitaran Lampung Selatan, Kali Anda tepatnya. Cerita ini berawal dari geng kami yang ingin merencanakan jalan-jalan ke laut Kali Anda di daerah Lampung Selatan. Kami merencanakan jalan-jalan ini dalam rangka ngerayain setelah UAS lah, semester 3. Kejadiannya terjadi pada kami saat kami nginep di rumah temen yang namanya sebut aja Reza. Kami janjian buat nginep di rumahnya supaya ngindarin telat buat berangkat ke lautnya gitu. Kami janjian pergi di jam 6 pagi. Singkatnya, kumpul lah kami bertiga. Ada saya, Reza, dan Zahi. Pada malam kami nginep itu, kami cerita-cerita tentang game, hal-hal lain sebagainya. Terus nyambung lah nih ke cerita horor. Kawan saya, Reza, dia bilang kalau rumah ini sebenarnya lumayan horor, karena dia pribadi juga sensitif sama hal-hal kayak gitu. Bawaan dari leluhur katanya. Reza cerita kalau rumahnya ini juga banyak barang peninggalan kakek dan neneknya. Oke, rumahnya Reza ini berisikan ada 4 kamar tidur. 3 kamar di depan langsung ngadep ke ruang tamu. 1 kamar di belakang dekat meja makan. Ada ruangan seperti musola dekat dapurnya rumah Reza. Rumahnya tuh terlihat seperti rumah zaman dulu gitu. Kalau kalian pernah nonton Jin dan Jun, kira-kira seperti itulah layoutnya. Saat kami cerita-cerita, waktu udah nunjukin jam 12 malam. Saat itu kami cerita di teras rumah Reza. Hawa udara di sekitar kami lumayan dingin.
Dan saat Reza cerita tentang rumahnya, dia bilang kalau benda-benda sepeninggalan kakeknya itu disimpan di dapur dan di lantai 2. Saya nyeletuk, pantes dapur lu lumayan suram gitu ya, Ja. Dapurnya tuh gak gelap dan gak terang, kayak remang-remang gitu. Cerita pun berlanjut ke arah dimana sebenarnya di rumah dia ini ada seperti aturan gak tertulis. Dia bilang kalau udah mau jam 12, sebaiknya kita di dalam aja. Mau itu main atau belum tidur, ya sebaiknya di dalam lah. Setelah dia bilang kayak gitu, kawan saya Zahi menyarankan kita untuk pindah ke dalam kamarnya Reza. Yaudah kalau gitu kita ke dalam aja. Gue juga mau tidur. Takut telat bangun, nanti yang lain ngoceh-ngoceh. Setelah itu masuklah kami bertiga ke kamarnya Reza. Zahi langsung ambil posisi buat tidurnya, sementara saya dan Reza masih bincang-bincang soal cerita horor. Karena saya sangat suka nih cerita horor kayak gitu. Saat itu udah jam 1 malam. Reza bilang dia mulai ngantuk dan pengen tidur, sementara saya masih seger dan belum ngantuk. Ya udah, lanjut besok lagi aja cerita-ceritanya. Takut telat kita nanti bangunnya. Oke, tidur aja. Nah, ini adalah kebiasaan saya sebelum tidur. Biasanya saya kalau belum ngantuk, suka dengerin podcast-podcast di YouTube atau Spotify, khususnya PMK. Kebetulan di malam itu saya nggak bawa headset untuk dengerin podcast. Biasanya saya pakai headset. Dan saya juga percaya kalau kita cerita atau mendengarkan cerita-cerita gitu, mereka yang nggak kasat mata tuh juga ikut mendengarkan. Jadilah saya play aja tuh podcast Malam Kliwon saat itu. Yang jadi awal masalahnya adalah intronya PMK ini kan awalnya ada gamelan gitu ya. Dan ini terdengar oleh si Reza. Dia bilang tuh, Dan, lu dengerin apaan tuh? Gamelan ya? Enggak, Ja, ini podcast PMK. Intro awalnya emang gitu. Mending lu matiin dah suara gamelan gitu. Feeling gue gak enak. Bukannya ngedenger saran Reza, saya malah turun dari ranjang kasur dan meledek Reza dengan joget-joget, diiringi intro PMK yang gamelan itu. Wah, selalu dah. Kalau ada apa-apa, bangunin gua aja ya. Iya, Ja, santai. Kayak apaan aja lu. Yaudah, saya pun balik ke kasur buat ngambil posisi tidur juga. Saya terhanyut ke cerita podcast yang sedang dibawakan Bang Bimo dan Bang Danu saat itu. Setelah selang 10 menitan, saya mulai mendengar sayup-sayup ada suara orang yang lagi makan di ruang makan rumahnya Reza. Saya mendengar suara garpu dan sendok yang beradu. Karena penasaran, saya ngecilin volume suara HP saya. Dan terdengar jelas sekali ada aktivitas di ruang makan rumah Reza. Yang janggal, saat itu udah jam 2:30 pagi. Siapa yang makan di jam segitu? Saya juga ingat kalau Reza tuh bilang di rumahnya tuh cuma ada ayah dan ibunya. Abang-abangnya gak ada di rumah. Makin saya dengerin suara orang makan di ruang makan, saya semakin mendengar kayak ada percakapan di situ. Saya mendengar kira-kira ada 4 orang yang lagi makan. Ada suara ibu-ibu, ada suara pria yang paruh baya, dan suara 2 anak kecil, laki-laki dan perempuan. Tapi anehnya, walaupun suaranya terdengar lumayan jelas di kuping, saya nggak bisa nangkep pembicaraan yang mereka omongin. Kayak seperti menggumam gitu, atau mumbling. Kayak gitu lah. Nggak jelas apa yang dibicarakan. Saat itu saya mulai merinding. Dan saya membangunkan Reza yang sepertinya masih tidur-tidur ayam ya. Ja, lu denger suara orang makan nggak di luar? Tanpa saya sadari, Zahi yang dari tadi saya kira terlelap tidur, dia ngejawab tuh, iya, kayak rame gitu ya. Itu keluarga lo, Ja? Reza pun jawab sambil menjemin mata, iya, makanya kan tadi gue bilang jangan setel suara yang aneh-aneh. Undang itu. Biasanya gak kayak gini kalau gak ada yang mancing. Saya sadar kalau saya tadi juga joget-joget ngeledek dia. Udah, matiin tuh podcastnya. Lanjut tidur aja. Nanti juga hilang.
Tanpa pikir panjang, saya pause tuh PMK yang masih ke-play di HP saya. Di malam itu saya nggak bisa tidur, karena suara di ruang makan itu sangat jelas sekali. Lumayan lama suara itu terdengar. Saya masih bergidik ngeri ketika ada suara tertawa lumayan besar dari arah ruang makan. Banyak juga suara yang menandakan mereka lagi ngelakuin aktivitas, kayak ketawa-tawa, ngobrol. Waktu udah nunjukin jam 3 pagi dan suara itu masih terdengar. Saya mulai mikir lagi tuh, bego juga ya gua. Ngapain tadi joget-joget? Di tengah teror itu, saya ngambil HP saya untuk scroll-scroll aplikasi yang lain. Saya terbersit untuk nonton animasi di YouTube. Hitung-hitung untuk ngalihin perhatian saya dari suara di ruang makan. Saya play video animasi di HP, kemudian suasana mulai terasa kondusif. Suara-suara mereka di ruang makan, sayup-sayup mulai gak terdengar. Dan gak lama saya nonton video itu, saya pun terlelap. Paginya Reza bilang ke saya, "Udah gue bilang kan, jangan aneh-aneh di sini." Tapi itu juga jadi pelajaran buat saya dan pengalaman horor yang seru di saat bersamaan. Reza nanya ke ibu dan ayah, jam 2-an malam tadi tuh makan gak? Gitu. Ibunya Reza jawab enggak. Ngapain ibu sama ayah makan jam segitu? Ya, sekian cerita dari saya, Bang Bimo, Bang Danu. Sebenarnya ada lagi kejadian kami di rumah ini, tapi lain kali aja ya. Ini kayaknya udah kepanjangan. Thank you udah dibacain. Salam sama kru-kru PMK yang lain dan juga Bang Gibran. Siap. Semangat OTW 1000 episodenya. Jangan bubar-bubar ya Bang. Salam dari Lampung. Lampoeng. Siap. Bercerita tentang pengalamannya dengar ini ya, dengar PMK gitu, diusilin dengar PMK. Iya. Iya nggak sih? Iya kan? Tapi di beberapa rumah tuh emang ada aturan nggak tertulis gitu ya. Kayak kalau udah jam segini, udah masuk kamar. Tapi biasanya rumah-rumah yang nerapin rules kayak gitu tuh ada hubungannya sama perjanjian yang dibuat ya. Kita pernah beberapa kali dapat cerita yang kayak gitu kan, sama. Ya. Tiap jam segini udah masuk. Atau kalau ada suara apa, jangan dijawab gitu, jangan disautin. Jarang sih tapi gue nemuin teman Apa? gue yang begitu. Kalau temen sih gue juga nggak ada ya. Tapi cerita-cerita di PMK ada berapa tuh Iya, yang begitu? kayaknya hampir nggak ada. Hampir nggak ada gue dari dulu sampai sekarang ke rumah stranger, siapapun itu yang punya aturan kayak gitu ya. Iya, biasanya ngelakonin Iya. Jangan ke area belakang atau miara. Enggak sih, gue inget-inget lagi nggak ada kayaknya. Kalau gue ya. Ya, atau biasanya di villa tuh. Di villa tuh biasanya ada aja satu kamar yang nggak boleh dibuka gitu. Dikunci, nih jangan dibuka Oh ya. iya, Gitu. kalau kayak gitu iya. Cuman kalau temen nggak deh kayaknya. Iya. Mahasiswa nih sastra Inggris. Paling kemarin Dencil Apa? digodain. Bencong. Bukan dong. Apa? Jadi kan Dencil lagi ngedit. Ruangannya tuh di tingkat atas gitu tuh, di lantai 3. Ini di Bandung. Di Bandung. Hah? Paling tinggi lah. Jadi kalau kita buka jendela langsung lihat gunung, langsung lihat apa. Pokoknya dia paling tinggi daripada yang lain. Udah lo ngedit dulu Cil, kita ngambil footage di bawah deh ya. Iya. Terus gue isengin, gue kunci dari luar. Bang, jangan bang gitu. Iya, maaf gitu. Nah sebelum kita ke bawah tuh kita mesen makanan nih. Mesen makanan. Oke, setengah jam lah kita ngambil footage. Udah maghrib bahkan itu. Udah jam 6 lewat gitu. Kita naik dong ke tangga-tangga gitu kan, tangga batu gitu. Lantai 1 udah, terus ini 2, stage 2 lah gitu ya. Dibilang lantai juga bukan lantai tuh, tingkatan 2 udah. Pas mau ke kamar yang paling atas ini kan kecil ya, jaraknya tuh begini terus begini gitu tangganya. Tembok tangga, tembok tangga. Set tuh.
ada ini le waiters, diem aja lagi kayak Anjing. gini. Wah, gua kaget kan. Pak, iya nih kayaknya nggak ada orang ya Pak. Nah, satu nampannya itu udah di bawah, di stage 2 itu. Jadi stage 2 tuh ada meja gitu, ada bitter bolen sama jus 2. Nah yang satunya masih megang diem aja gitu. Ada kok, ada orangnya gitu. Bentar Pak, duk. Gue ketok, Cil. Berapa kali gue gedor baru blok. Nah ini ada Pak. Oh ya udah nih saya taruh gitu. Usut penyausut. Jadi ketika dia ngedit, itu ada yang ngetok le. Dok. Terus lo bilang Pak siapa gitu ya? Kagak, gue diemin, gue kira lu kan. Oh iya. Gak ada suaranya. Ngetok doang. Iseng nih, 2 kali, tok. Tapi kagak ada suara anak-anak nih. Suara anak-anak ada di bawah. Iya, jauh. Iya, ketawa-tawa nih mereka dari bawah. Kok di bawah ada suara ketawa anak-anak gitu? Tok. Mampus nih gua. Mampus nih gua. Waiter itu. Baru dia naik. Ada suara anak-anak nih naik. Cil. Langsung gue bukain tuh. Ada waiternya. Disangka hantu. Goblok. Waiter disangka. Sampai kering. Gini. Jadi salah waiter saya juga nggak bilang Harus mas. pasti nggak assalamualaikum atau apa misi gitu ya. Cuman kalau dia mas gitu juga ngeri gak lo? Iya kan? Nggak kan bisa permisi gitu loh. Nada yang friendly kan bisa. Ini kagak ada suara. Karena apa nggak Karena itu ngomong? tempat, karena itu kamar nggak ada tempat untuk lari le. Nggak ada tempat untuk lari sedikit pun. Lo mau keluar lo jatuh ke bawah. Iya. Bener-bener di atas. Jadi dok. Wah ngisengin nih gitu pikirannya. Dok. Pas ketokan kedua ada suara anak-anak. Wah kok anak-anak di bawah. Gawat. Didiemin. Taunya waiters. Terus gini aja. Ternyata nampannya di sini. Emang tangannya pengen begini. Tahu nggak? Dia takutnya ngapain? Takutnya gimana Cil? Pas lo buka, Oh, gue ngeri langsung. Wah. Khayalan anak SD. Khayalan anak SD. aduh lucu ya, anjir. Gue tawa-tawa aja. Masalah bawaannya berat itu. Dodol. Oke, kita lanjut ya. Ini kalau tadi teror akibat podcast horor, sekarang judulnya teror akibat film horor nih. Halo podcast Malam Kliwon, sebut saja saya Ray. Saya ingin membagikan pengalaman gak biasa yang saya alami. Kejadian ini terjadi di salah satu tempat kos yang saya tempati dulu. Sebenarnya, tempat kos ini bukan daerah yang terkenal angker atau banyak cerita mistis semacamnya. Tempatnya nyaman dan berada di tengah-tengah permukiman warga. Kamar-kamar kosnya juga menjorok ke dalam dan tertutup pagar tembok yang tingginya sekitar 2 meteran. Saya menempati kamar paling ujung, dekat dengan kamar mandi luar yang digunakan sebagai kamar mandi bersama. Mungkin ini sugesti atau apa, tapi karena salah satu kegiatan yang sering saya lakukan, kamar yang saya tempati menjadi nggak biasa. Wah, apa nih? Sepulang kerja, saya suka makan malam sambil nonton film di kamar. Hampir tiap hari saya melakukannya. Saya biasanya nonton film dengan berbagai genre. Tapi setiap teman kos saya ikut nonton, kita sebut saja namanya Lin atau Iin di sini. Lin lah. Dia selalu meminta untuk nonton film horor. Alhasil saya jadi suka nyetel film dengan genre tersebut. Terkadang keterusan sampai hampir tengah malam. Teman kos saya yang lain, Mbak Ai, yang tiap kali lewat depan kamarku, melihat kami sedang asik nonton ini, suka nyeletuk. Kamu kalau nonton film setan, nanti setan-setan di sini pada ikut nonton loh. Apalagi kamarmu deket kamar mandi. Sarangnya mereka ini. Nanti seliweran nembus tembok kamar kamu baru tahu rasa loh. Ucapnya. Saya cuma tersenyum kecil, tapi tetap melanjutkan dan cenderung gak menghiraukan. Karena saya bukan orang yang sensitif dengan hal-hal berbau mistis dan gak pernah mengalami kejadian semacam itu seumur hidup saya. Namun suatu hari, ketika saya tidur dengan kondisi lampu dimatikan,
Saya terbangun karena merasa seperti ada orang yang duduk di pinggir kasur dan berjalan pelan-pelan ke atas kepala saya. Awalnya saya mikir itu cuma khayalan dan akhirnya saya melanjutkan tidur karena ngantuk. Tapi kejadian itu terjadinya berulang-ulang beberapa kali hingga suatu hari ketika saya terbangun di tengah malam, saya mengalami ketindihan. Tiba-tiba ada yang memegang tangan saya. Saya berusaha membuka mata, tapi rasanya sulit sekali. Hingga saat saya bisa membuka mata sepersekian detik, gak ada apa-apa dan gak ada siapa-siapa di sekitar saya. Namun saya masih merasakan sentuhan itu. Makhluk ini memposisikan tangan saya di dada. Kedua telapak tangan saya bertemu seperti orang yang sedang berdoa. Saya pun gemeteran karena saking takutnya dan mulai baca doa-doa yang saya ingat. Walau akhirnya doanya gak karuan. Tepat saat itu, saya mendengar suara wanita dengan nada lembut di telinga saya yang berbisik. Gak wedi. Atau gak takut. Sontak saya langsung berusaha bangun sekuat tenaga dan berhasil. Saya menenangkan diri sebentar dan kemudian tidur lagi dengan tidak lupa berdoa. Saya gak berani mengganggu teman saya di tengah malam begini, jadi saya hanya berharap gangguan itu gak kembali lagi. Puncak gangguannya, saya alami ketika saya tiba-tiba terbangun di tengah malam. Kamar saya gelap, hanya ada cahaya dari lampu di luar kamar yang masuk dari jendela yang tepat berhadapan dengan posisi saya tidur. Pandangan saya langsung tertuju ke sana. Gak berapa lama, tiba-tiba ada seseorang yang berjalan melewati jendela saya itu. Badannya terlihat samar seperti foto yang ngeblur. Tepat ketika dia berada di tengah jendela, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah saya. Seakan-akan kaget dengan kehadiran saya yang bisa melihatnya. Makhluk itu langsung terbang menembus jendela dan mencekik leher saya. Seketika saya terbangun dari tidur. Saya pun merasa lega karena itu hanya mimpi. Dan baru sadar bahwa yang mencekik leher saya adalah tangan saya sendiri. Sekarang memang saya sudah tidak tinggal di kamar kos itu lagi. Tapi sejak saat itu, saya gak pernah berani nonton film horor malam-malam di kamar. Selain itu, saya juga gak berani tidur dengan lampu mati total, alias lampu kamar mandi selalu saya nyalakan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan atau karena ceritanya kepanjangan dan kurang seram. Terima kasih Mas Bimo dan Mas Danu. Oke, terima kasih. Kalau yang kedua tuh berarti mimpi ya. Nah, yang pertama nih yang dialamin ya. Gue kalau kena teror kayak gitu, kayaknya nggak bisa tidur lagi dah. Iya gak sih? Yang mana nih? Yang teror pertama, yang mana? Yang pertama, Rawati Oh gitu kan, iya, kayak, iya. wah anjir enggak sih, nggak bisa tidur lagi gue. Ora wedi, aku orang-orangan. Tadi dia sempat nyebut satu kalimat ya. Aku pun tersenyum kecil. Tersenyum kecil tuh kayak gimana? Gimana? Gini. Goblok. Tersenyum cilik. Gimana? Tersenyum cilik. Lucu kan? Ya, tersenyum kecil gitu. Tersenyum Coba. tolol. Tersenyum kecut nggak mana? Tersenyum kecut. Jarang sih tersenyum kecut, itu meledek, berarti ngelewein. Gimana tersenyum kecut ya? Susah kan? Meletot, beb. Meletot, beb. Tersenyum kecil. Tapi bisa jadi nih karena sugesti si mbak-mbaknya tadi tuh, Mbak Ai tadi itu, Mbak AI. Iya. Dia seneng nonton horor ya. Kan sebelumnya nggak ada apa-apa. Abis dikasih tahu. Itu jadi suges. Iya. Kayak jangan dengerin mbak obrolan-obrolan kayak gitu. Ya kan jadi suges. Gitu. Oke. Thank you ya mbak. Ini ada cerita terakhir Ya. yang cukup singkat dari teman Kliwon. Wow,
yang domisilinya di Bali. Bali. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Hai Bimo dan Danu, saya Riris. Saat ini domisili saya di Canggu, di Badung. Saya ini asli lahir dan besar di Bandung, tapi sekarang domisilinya di Canggu ya. Saya mau berbagi cerita yang lumayan mistis yang pernah saya alami. Kejadiannya itu sekitar tahun 2004. Waktu itu umur saya sekitar 17 tahun, masih kelas 3 SMA. Saya tinggal di klaster kontrakan milik nenek yang dikelola oleh ayah saya yang berlokasi di Jalan Otista, nih, di Bandung. Kontrakan nenek ini terdiri dari 14 rumah, dan kami tinggal di salah satu rumah yang ada di pojok klaster. Oke, ini visualisasi singkat aja ya. Rumah yang kami tinggali ini ada 2 lantai. Di lantai 1 tuh ada ruang tamu, kamar utama, dapur, ruang laundry, dan 1 kamar mandi. Kemudian di lantai 2 tuh ada 2 kamar dan 1 kamar mandi yang dialihfungsikan jadi gudang. Nah, kamar saya ini adalah salah satu kamar yang ada di lantai 2. Karena rumah saya ini jadi tempat nongkrong teman-teman sekolah saya, jadi kamar saya ini jarang banget rapi, alias berantakan terus. Ibu saya pun seringkali protes dan negor saya untuk beresin kamar saya. Kata dia, kamar anak perawan kok kayak gudang gitu. Saya pun biasanya cuma ngeiyain aja tanpa nurutin perintah ibu saya. Suatu hari yang saya ingat, hari itu saya libur sekolah. Pagi-pagi sekali ibu saya masuk kamar. Beliau pakai daster tidurnya sambil bertolak pinggang marahin saya. Dan dia marah dalam bahasa Sunda. Nih kurang lebih artinya kayak gini. Kamar berantakan gini, cepet beresin. Kamu mau kamar ini jadi kamar hantu? Lalu saya ogah-ogahan bangun dan beresin kamar sekenanya. Hanya biar ibu saya berhenti ngomel-ngomel aja. Kemudian beliau keluar kamar dan turun ke lantai bawah. Dan saya kembali tiduran di atas tempat tidur. Kurang lebih 15 menit kemudian, saya dengar ibu saya berteriak manggil saya dari lantai bawah. Teteh, makan dulu. Ibu beliin soto nih. Kemudian saya bergegas ke lantai bawah dan menemui ibu saya di dapur. Ibu saya saat itu berpakaian rapi, seperti baru saja kembali dari berpergian. Saya bertanya, "Ih, udah gak marah, Bu? Ibu mau kemana? Kok dandan?" Ibu saya kemudian ngelihat saya heran. "Hah? Marah? Emang siapa yang marah? Ibu baru datang ini. Tadi nganterin sama nungguin adik kamu ke sekolah tuh." Jadi adik saya ini masih duduk di bangku SD ya waktu itu. Saya kaget tuh. Kemudian saya pun ceritain apa yang saya alami beberapa saat sebelumnya. Saya dimarahi ibu saya karena kamar saya sangat-sangat berantakan. Ibu saya kaget, tapi kemudian dia ketawa. Tuh, sampai hantu aja risih ngeliat kamar kamu yang berantakan gitu. Makanya beresin. Oke, sekian cerita saya. Masih banyak pengalaman saya di rumah ini, tapi mungkin saya cerita di lain waktu ya. Terima kasih PMK. Stay safe and healthy. Alright. Anjir, jadi yang ngomel Bukan ininya. bukan wong, bukan maknya anjing. Wong-wongan. Orang-orangan. Gimana ya? Hantu ngomel tuh nyuruh beresin kamar. Kayak kasat rendah dari hantu deh. Bagus berarti. Bukan kasat rendah, justru Hantu kan biasanya tugasnya nakutin kita lah ya. ya itu. Nah ini malah menganjurkan yang baik gitu. Nah, Berarti kan nggak menjalankan peran hantu yang biasanya. justru positif. Yang negatif itu yang yang orang menjalankan peran kayak setan. Itu Pak. Tuh, mengobrak-ngabrik kerapihan dan struktur yang sudah baik. Itu maksudnya. Iya ya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih teman Kliwon buat yang sudah mendengarkan atau sudah menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.